Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rinuswardi, NIM 19440410028 dari kelas C angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan keterampilan komunikasi konseling. Konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Layaknya suatu hubungan interpersonal, konseling tidak dapat dilepaskan dari berlangsungnya proses interaksi dan komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses tersebut. Penguasaan keterampilan komunikasi merupakan prasyarat dasar bagi konselor untuk dapat menggunakan berbagai keterampilan konseling secara efektif dan efisien. Adapun konsep umum komunikasi, yang pertama yaitu penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, pesan yang disampaikan. Yang keempat, proses yang dilakukan satu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Selanjutnya, pengaruh satu wilayah personal pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah yang lain. Yang terakhir yaitu pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Adapun dasar filsafat komunikasi. Menurut Heslop, pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Ada pun beberapa alasan untuk pernyataan tersebut, yaitu filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan, sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun, dan prinsip-prinsip komunikasi adalah substansif serta regulatif bagi pendidikan. Selanjutnya itu komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Yang pertama itu ada pengertian atau penerimaan yang cermat. Yang kedua itu kesenangan atau hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memengaruhi sifat atau bersifat persuasif. Selanjutnya tujuan landasan hubungan intrapersonal. Komunikasi dalam hubungan intrapersonal pada akhirnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dapat saja disadari oleh individu, meskipun ada kalanya tidak disadari. Menurut De Vito, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu untuk proses belajar, membangun hubungan, mempengaruhi, bermain, dan menolong. Adapun komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Menurut Neugrup, menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Adapun kesimpulannya yang pertama yaitu penyelenggaraan konseling yang efektif memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan konseling.
Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung berkorelasi dengan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya. Yang kedua, berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berpijak pada dasar filosofi komunikasi individu untuk diberdayakan dalam proses counseling of effective. Beberapa jenis keterampilan komunikasi tersebut meliputi komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan komunikasi mengambil keterampilan komunikasi. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.